Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Saya Ridho Permana dan ini teman saya. Saya Armando. Saya Yolanda Mesdikita. Saya Tasya Nurgaisani. Saya Nurfadillah Putri Wibowo. Pengertian Funding Officer. Funding Officer merupakan profesi yang memiliki tugas untuk bisa mencari nasabah untuk memasarkan, mempromosikan dan memperkenalkan produk dari perusahaan bank yang Anda tempati. Tugas Funding Officer ini memperkenalkan bank tempat bekerja agar nasabah mau menabung atau menyimpan dananya di bank tersebut. Funding Officer juga kurang lebih sama dengan marketing. Jadi bisa dikatakan bahwa Funding Officer ini lebih fokus untuk memasarkan produk pada konsumen. Semakin banyak nasabah yang bisa didapatkan, semakin banyak keuntungan yang didapatkan. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, produk pendanaan BCA. Yang pertama ada tahapan BCA. Tahapan BCA merupakan salah satu jenis tabungan yang paling banyak dipilih. Menariknya, tabungan ini sudah dilengkapi dengan password BCA yang bisa digunakan sebagai kartu ATM, debit, dan tunai. Kamu bisa menggunakannya untuk segala macam transaksi perbankan yang kamu butuhkan, mulai membayar tagihan listrik, air, internet, telepon, ataupun kartu kredit. Untuk jenis tahapan BCA ada 3 macam dengan fitur yang berbeda-beda, yakni Silver, Gold, dan Platinum. Yang kedua ada tahapan ekspresi. Selain tahapan BCA, salah satu tabungan yang cukup banyak diminati oleh nasabah adalah tahapan ekspresi. Satu hal yang paling menonjol dari tabungan ini adalah kamu bisa memilih lebih dari 50 desain kartu ATM yang unik dan berbeda, sehingga kamu bisa mengekspresikan dirimu melalui kartu tersebut. Fasilitas yang tersedia tidak jauh berbeda dengan tahapan BCA, seperti internet banking, mobile banking, SMS, email, dan klik BCA. Yang ketiga ada tahapan Gold. Selanjutnya ada tahapan Gold yang ditunjukkan untuk para pembisnis agar dapat membantu kelancaran usaha yang mereka jalankan. Tersedia fitur mutasi rekening yang lebih detail dan lengkap agar memperlancar serta mempermudah transaksi. Kemudian, ada layanan appointee, di mana nasabah dapat menunjuk 2 orang yang dipercaya untuk melakukan transaksi bisnis. Bahkan selama 24 jam penuh, kapanpun dan dimanapun. Yang keempat ada tahapan berjangka. Tahapan berjangka BCA merupakan tabungan yang dikhususkan untuk individu, di mana kamu bisa melakukan setoran rutin dengan jumlah dan dalam jangka waktu tertentu. Menariknya, tabungan ini juga disertai dengan asuransi jiwa untuk kepastian kenyamanan nasabah, yang berusia minimal 12 tahun dan maksimal 60 tahun. Yang kelima, ada tabunganku BCA. Bank BCA memberikan satu lagi layanan yang mempermudahkan nasabahnya untuk menabung. Banyak orang yang memilih tabunganku karena selain membebaskan biaya administrasi, juga memiliki setoran awal yang cukup ringan, sehingga sangat cocok untuk pelajar maupun mahasiswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Armando. Terima kasih. Baik. Selanjutnya ada Tapres BCA. Tapres BCA merupakan tabungan yang memberikan kemudahan bagi nasabah berupa suku bangsa yang menarik. Jadi semakin banyak kamu menabung, akan semakin tinggi bunga yang kamu dapat. Selain itu, cara untuk bisa menabung Tapres di Bank BCA juga bisa dilakukan tanpa buku tabungan. Semua nasabah Tapres akan mendapatkan rekening koran sebagai bentuk laporan keuangan agar menjadi lebih pribadi. Selanjutnya ada simpanan pelajar. Bank BCA memberikan banyak pilihan tabungan untuk segala usia. Dan bagi para pelajar bisa memilih untuk menggunakan tabungan simpanan pelajar. Simpanan pelajar merupakan salah satu cara untuk menabung di Bank BCA bagi pelajar dari tingkat PAUD, SD, SMP, hingga SMA yang berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP. Selanjutnya ada tabungan BCA laku. Satu lagi jenis tabungan BCA yang memudahkan nasabah agar bisa melakukan transaksi apapun tanpa harus datang ke bank,
yaitu bernama Laku. Membuka rekening Laku juga sangat mudah. Kamu cukup mendatangi agen Laku terdekat dan mengisi formulir, serta memberikan kelengkapan dokumen identitas diri. Setelah itu, kamu akan langsung mendapatkan kartu Laku untuk digunakan dalam berbagai macam transaksi. Selanjutnya ada tabungan BCA dolar. Yang terakhir, Bank BCA juga menyediakan fasilitas simpanan untuk mata uang asing, yakni tabungan BCA dolar. Melalui tabungan ini, kamu tak hanya bisa menabung tapi juga bisa sekaligus berinvestasi. Tersedia mata uang US dollar dan Singapura dolar. Bank BCA juga menyediakan fasilitas simpanan mata uang asing, yaitu tabungan BCA dolar. Dengan memiliki jenis tabungan BCA ini, kamu bisa menabung sekaligus berinvestasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Tasya. Baik, selanjutnya di sini ada marketing mix Bank BCA. Yang pertama itu ada produk. BCA memanfaatkan produk-produk tabungan yang mereka keluarkan untuk menarik minat masyarakat menjadi nasabah mereka. Dengan sangat mengerti dan memahami kebutuhan beragam masyarakat, maka BCA memiliki produk-produk tabungan yang bermanfaat bagi para nasabah seperti produk tabungan dengan bunga bersaing, deposito, berjangka waktu, kartu kredit, dan lain-lain. Yang kedua ada promosi. Dengan konsep promosi, BCA melakukan serangkaian promosi dari produk-produknya melalui berbagai media dan event seperti media iklan di televisi, koran, membuat spanduk, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada harga. Penetapan harga merupakan suatu hal penting dari perusahaan. Harga merupakan faktor utama penentu posisi dan harus diputuskan sesuai dengan sasaran, bauran ragam produk, dan pelayanan, serta pesaing. BCA pun memberikan harga yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya. Lalu yang keempat ada lokasi atau tempat. Tempat atau lokasi yang strategis akan menjadi salah satu keuntungan bagi perusahaan karena mudah terjangkau oleh konsumennya. Dalam pemilihan lokasi, BCA mempertimbangkan untuk membuka cabang baru kantornya pada wilayah yang cukup strategis di mana sering terjadi transaksi usaha dari para nasabahnya, sehingga akan mempermudah nasabahnya dalam menjalankan transaksi keuangan dari lokasi ia membuat usaha ataupun kantornya. Lalu ada orang. People merupakan aset utama dalam industri jasa perbankan. Dalam hal ini adalah para karyawan dan karyawati BCA yang berada pada posisi depan yang langsung bertemu dengan memberikan servis kepada nasabahnya. Karyawan berkinerja tinggi akan menyebabkan nasabah puas dan loyal. Faktor pentingnya lainnya dalam people adalah attitude dan motivasi dari karyawan dalam industri jasa. Lalu selanjutnya keenam ada proses. Cara ini diimplementasikan BCA dengan membuka dan menutup kantornya di cabang sesuai waktu yang telah ditentukan BCA. Lalu, karyawan juga diberikan skill yang dapat mengikuti prosedur dan sistem yang merupakan standarnya seperti memberikan pelayanan servis disertai dengan senyum untuk menyambut para nasabahnya. Lalu yang terakhir ada bukti fisik. Karakter yang menjadi persyaratan yang bernilai tambah bagi konsumen dalam perusahaan jasa yang memiliki karakter. Perhatian terhadap interior, perlengkapan bangunan, termasuk lighting system, dan tata ruangan yang lapang menjadi perhatian penting dan dapat mempengaruhi mood pengunjung. Bangunan harus dapat menciptakan suasana dengan memperhatikan ambience sehingga memberikan pengalaman kepada pengunjung dan dapat memberikan nilai tambah bagi pengunjung, khususnya menjadi syarat utama perusahaan jasa dengan kelas market khusus. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Nur Fadilah. Selanjutnya ada strategi pemasaran Bank BCA. Yang pertama yaitu pelayanan terbaik dan terdepan. Mulai dari petugas parkir yang cukup ramah, security, dan semua staf bank yang profesional dan memberikan kenyamanan pada konsumen. Jika konsumen mendapatkan kenyamanan dan kepuasan, maka mereka akan senang menggunakan jasa perbankan di BCA. Yang kedua yaitu ada layanan terbaik dengan teknologi modern. Beberapa produk yang dimiliki Bank BCA yang dikombinasikan dengan teknologi modern diantaranya adalah Klik BCA dan BCA Mobile yang digunakan untuk akses perbankan secara elektronik. BCA menghadirkan fasilitas pembayaran dan pembelian secara online melalui ATM
pada tahun 1996 dan menjadi bank online pertama di Indonesia. Berbagai kemudahan layanan tersebut membuat masyarakat cenderung memilih BCA. Yang ketiga yaitu promosi yang besar-besaran. Gebyar BCA adalah salah satu promosi yang dilakukan oleh Bank BCA untuk menarik lebih banyak konsumen di Indonesia. BCA tidak tanggung-tanggung melakukan promosi besar baik berupa iklan, event promo, kerjasama, dan juga program yang besar seperti Gebyar BCA. Dengan promosi tersebut, masyarakat akan semakin antusias menggunakan layanan BCA, padahal pada awalnya mungkin mereka hanya tertarik pada hadiah yang diberikan BCA. Yang keempat, kerjasama dengan pihak lain. Bank BCA menggunakan strategi promosi dengan menggandeng beberapa perusahaan atau organisasi di Indonesia untuk pemasaran produk dan meningkatkan brand mereka. Dengan kerjasama tersebut, maka akan membuat banyak orang tertarik untuk menjadi nasabah BCA. Next. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.